نعم، تفضل يا شيخ. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimahnya gimana ya, Tat? Qala al-mu'allif. Langsung aja. Qala al-musannifu rahimahullah kitabus salah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kitabus shalah. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك، وتقبله منا يا رب العالمين. Dan hari ini kita sudah sampai kepada kitab Shalah dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar Al-Muqni'. Kitab Shalah. Jadi pada bab ini, ya, kitab Shalah maksudnya penjelasan tentang hukum-hukum salat. Mau salat wajib ataupun salat sunnah. Karena di bab ini nanti akan dijelaskan, ya, seluruh dari macam-macam salat, ya, dari salat yang wajib dan itu yang asal, ya, kemudian yang sunnah, di antaranya hukum-hukum juga salat kusuf, salat istisqa, salat Id. Maka kitab atau bab ini nanti akan mencakup seluruhnya. Adapun salat mafruḍah atau salat yang wajib merupakan rukun kedua, ya, dari rukun-rukun Islam setelah syahadatain, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab, yang disebutkan di dalamnya rukun-rukun Islam. Begitu juga yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang juga disebutkan bagaimana Islam itu dibangun. Dan di antaranya hadis-hadis yang banyak, ya, yang disebutkan bahwa sholat itu, ya, merupakan rukun di antara rukun rukun Islam. Ya, bahkan disebutkan sholat itu sebagai tiang agama. Sebagaimana yang ada di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Muadz ibn Jabal, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhu shalah." Dan tiangnya adalah salat. Maka salat itu memiliki eh, apa namanya, keutamaan, ya, dan tingkatan yang besar di sisi Allah, juga di sisi kaum kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat di tempat yang banyak, ya, di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan di situ untuk diperintahkan untuk didirikan salat tersebut. Kadang-kadang juga diperintahkan untuk dijaga. Kadang-kadang di Al-Quran juga disebutkan eh, pujian, ya, pujian kepada orang yang menjaga salatnya. Juga disebutkan terkadang di dalam Al-Quran adalah ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Ya. Dan juga diancam barang siapa yang lalai di dalam salatnya. Terkadang disebutkan juga di dalam Al-Quran keutamaan-keutamaan dan kelebihan dari salat, sebagaimana di dalam ayat wa aqimus salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat melarang kita dari perbuatan kemungkaran. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah pun telah memerintahkan kita untuk isti'anah dengan salat dan kesabaran. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Maka Allah memerintahkan kita untuk beristi'anah dengan salat ketika waktu-waktu yang sulit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan sesuatu yang sulit, maka beliau langsung segera melakukan salat. Karena nanti di dalam salat itu, ya, kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, bermunajat dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pun memulai sifat kaum mukminin yang merupakan ahli firdaus dan ahli al-jannat, memulai sifatnya dengan salat. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un."
Kemudian disebutkan sifat-sifat yang lain. Ya, kemudian di akhir disebut lagi di ayat ke-9-nya walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Kemudian sisanya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, maka salat ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang tinggi. Ya, satu-satunya ibadat yang tidak dikumpulkan amalan-amalannya di ibadah yang lain dari qiyam, ruku', sujud, tilawatul Quran, mengagungkan Allah Azza wa Jal, mensucikannya dari seluruh kekurangan dan aib. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Di dalamnya juga ada doa, ya, doa ibadah dan doa al-mas'alah. Adapun salat secara bahasa berarti doa, berarti doa. Qala jalla wa ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Dan berdoalah. Ud'u lahum. Ya, dan berdoalah untuk mereka. Ya, adapun definisinya secara syariat, af'alun wa aqwalun. Ya, perbuatan dan perkataan. Muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbir. Wa mukhtatamatun bit taslim. Dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Dan apa yang menunjukkan keagungan eh, salat ya di sisi Allah Azza wa Jal, ketika salat ini diperintahkan dan disyariatkan kepada kita, itu disyariatkan disampaikan tanpa wasitah, tanpa perantara, tanpa wasitah, tanpa perantara. Ketika Allah mewajibkan salat kepada umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad yang langsung dipanggil di Lailatul Mi'raj, ya, diangkat ke langit dan diwajibkan di malam itu tanpa tanpa perantara Jibril, dan itu kejadiannya tentu sebelum hijrah ya dari Mekkah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat sholat di Mekkah sebelum hijrah. Adapun sisa rukun Islam yang lain itu disyariatkan nanti setelah setelah hijrah ya, dari zakat, siam, dan haji. Nah, dan di antara manusia ya, dengan keagungan yang sudah kita sebutkan tadi, ya ada ya, memang ada beberapa golongan yang meninggalkan sholat dan tidak diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ya, dan lain sebagainya. Ya, di antaranya juga hadis musyi salat. Nah, orang yang tidak mutmain dalam salatnya, di mana Nabi berkata kepadanya, "Shalli fa innaka lam tusalli." Berkali-kali diulang disebut lagi shalli fa innaka lam tusalli. Kemudian sahabi ini berkata, "Ya Rasul, saya tidak bisa yang lebih baik daripada ini." Ya, tidak bisa yang lebih baik daripada ini. Kemudian Rasul menjelaskan, "Idza qumta ila shalah fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, thumma irka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau mutmain, tumakninah dalam rukuknya. Thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkat ya, dan berdirilah dengan tegak sampai tegak berdirinya. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan ila akhirih. Jadi menjelaskan pentingnya tumakninah. Pentingnya tumakninah, dan orang yang tidak tumakninah disebut tidak salat. Dan hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan salat. Nah, kemudian musannif rahimahullah pada kitab ini menjelaskan pada awalnya adalah syurut wujubis salah. Ya, syarat-syarat orang
yang wajib baginya atau wajib atasnya salat. Nah, fadhal Syekh. Tajibu ala kulli muslimin mukallafin. Nah, La syarat yang har pertama adalah muslim. Ya, jadi salat itu wajib bagi seorang muslim. Adapun orang kafir, ya maka tidak wajib berarti lawannya, ya. Artinya tidak wajib itu maksudnya adalah tidak diperintahkan, tidak di tidak kita suruh untuk tidak untuk tidak kita suruh untuk sholat. Dan mereka ya tidak disuruh sampai masuk Islam tentunya. Dan walaupun mereka sholat dalam keadaan kufur, maka sholatnya juga tidak sah. Ya, maka diperintahkan bagi mereka itu masuk Islam dulu. Ya, masuk Islam dulu, kemudian ketika sudah masuk Islam, baru disuruh disuruh sholat. Ya, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bagi Mu'adz ketika diutus ke Yaman, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Wahai Mu'adz, jadikanlah apa yang pertama kali kau dakwahkan adalah syahadat, ya, bersaksi bahwa Tuhan itu atau tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Faidahum ajabu, dan apabila mereka apa namanya menjawab, ya, menerima dakwah itu, fa'alimhum innallaha afsarada alaihim khamsa salawat, ya, maka beritahulah kepada mereka bahwa Allah memerintahkan atau mewajibkan atas mereka 5 waktu salat. Salat ya, salat yang wajib sampai akhir hadis. Nah, kemudian syarat yang kedua, ya tadi tak kafir tidak disuruh, ya, tapi kalau dihisab, nah ini pembahasan dibahas juga oleh para ulama. Tapi nanti ketika dihisab ditanya kenapa tidak sholat. Nah, jadi makin berat, ya, diperberatkan lagi. Selain kekufurannya ditanya amalan-amalan yang dia tinggalkan. Nah, di antara dalilnya yaitu ayat qalu lam nakum minal musallin. Nah, syarat yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf atau mukallaf, ya. Ya, maka yang tidak mukallaf artinya tidak baligh, tidak akil juga, ya. Apa namanya? Sobi misalkan, ya, masih kecil, masih bayi apalagi yang belum apa namanya? Belum sampai bulughh, ya, belum balik, ya, atau orang yang majnun, ya, orang yang gila begitu, tidak berakal. Nah, ini berarti tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat karena mereka tidak mukallaf. Ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rufi'al qalamu an thalathah." Ya, as-sabiyyu hatta yahtalim. Ya, anak kecil sampai ihtilam atau mimpi basah. Wan naim hatta yastayqidh. Orang yang tidur sampai bangun. Wal majnun hatta yafiq. Dan orang gila sampai sadar kembali. Nah, kemudian la la haidan wa nufasa'a. nah, tidak juga wajib atas siapa? Haid, orang-orang yang haid dan orang yang nifas. Ya, tadi kan kita sebutkan salat wajib atas muslim, wajib atas mukallaf. Orang haid dan nifas, muslim dan mukallaf. Ya kan? Ya, tetapi ya di beberapa nuskhah disebutkan illa haidan wa nufasa. Jadi masuk kepada pembagian awal. Di antara muslim mukallaf illa haidan wa nufasa. Kecuali orang yang haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas sudah kita bahas, ya, di bab yang lalu. Ya, tidak wajib bagi mereka sholat ketika masa haid dan masa nifas. Ya, karena Allah Jalla wa Ala telah menggugurkan sholat bagi orang haid dan nifas. Ya, karena salah satu syarat di dalam sholat adalah tohar, ya, suci. Tapi orang haid dan orang nifas
tidak dalam keadaan suci, dan untuk meringankan bagi mereka. Dan ini di antara rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan di antara dalilnya adalah wanita-wanita ya pada masa Nabi alaihi salatu wasallam itu haid juga, ya. Mereka haid dan mereka meninggalkan salat, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis Aisyah yang masyhur, ya. Salah seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka ia berkata, "Ataqdi ihdana as-salat ayyama mahidhiha?" Faqalat Aisyah, "Aharuriyatin ant qad kanat ihdana tahid ala ahdi Rasulillah thumma la tu'mar bi qada." Ya, jadi sudah 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 lumrah ada wanita yang haid di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diperintahkan untuk diqadha. Ya, jadi sholat itu kalaupun ditinggalkan oleh orang haid dan nifas itu tidak perlu diqadha. Nah, Wa yaqdiya man zala aqluhu binaumin au ighma'in au sukrin wa nahwihi. ini golongan-golongan siapa yang wajib untuk mengqadha sholat. Ya, dan wajib orang yang disebutkan di bawah ini untuk mengqadha sholat. Ya, ketika dia tinggalkan. Yang pertama, manzala aqluhu binaum. Orang yang hilang akalnya karena tidur. Nah, ini karena sebab yang sementara di antaranya tidur. Maka ketika dia bangun, dia harus mengqadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salat aw nama anha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa salat atau ketiduran, maka hendaknya dia mengqadanya ketika ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah selain qada tadi. Au ighma. Apa ighma? Ya, mughma alaih. Ya, itu orang yang pingsan. Ya, orang yang pingsan ini juga wajib mengqadha salatnya. Ini jadi orang pingsan itu kan hilang juga akalnya, tertutup, ya. Tapi tidak diangkat, ya, bukan berarti hilang kemudian gila sementara enggak. Ighma ini kayak orang tidur lah, tertutup akalnya, bukan hilang, ya. Maka ketika dia igma, ketika dia pingsan, ya, setelahnya dia harus mengkodoknya. Kecuali pingsannya lama. Ya, kalau pingsannya lama, misalkan, ya, lebih dari misalkan berhari-hari, kemudian sholatnya jadi banyak begitu. Sebagian mengatakan tidak wajib untuk mengkodoknya. Nah, au sukr atau mabuk. Mabuk. Ya, orang yang sakran, orang yang mabuk itu mengkodok sholatnya. Ya, karena mabuk ini sementara dan ini juga atas perbuatan dia, ya. Tapi nanti dia setelah mabuk wajib mengqadha salat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus Ya. salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Nah, ketika selesai mabuknya dia hilang, ya, sudah selesai fase mabuknya, maka dia wajib mengqadha salatnya ma'a iqamatil had, sambil dihukum, ya, diberikan had, diberikan had. Dan di antaranya yang di apa namanya? Di antara yang bisa kita apa namanya yang disebutkan, ya, yang disebutkan oleh para masyayikh di sini, di antaranya adalah kejadian orang yang terkena kecelakaan kendaraan misalkan. Itu di antara mereka ada yang sampai tidak sadar, hilang kesadaran. Ya. Kalau hilang kesadaran dalam waktu yang lama, ini mirip igma, ya. Dalam waktu yang lama berhari-hari begitu, ya maka tidak wajib qadha, ya, karena taklifnya sudah hilang, ya, sudah tidak mungkin lah.
Tapi kalau hilang kesadarannya itu hanya sebentar saja, ya maka dia wajib mengqadha salat karena dia masih dihitung mukallaf. Nah, di antara contoh mu'asir. Nah, wala tasih. ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما. Nah, wala tasihhu min majnun. Dan orang yang majnun, yang hilang akalnya, tidak berakal, ya, maka dia tidak wajib salat. Ya, karena dia tidak termasuk mukallaf. Jadi ya, rufi'a al-qalam an thalatha. Dan tidak perlu qada ketika dia sadar ya, misalkan dia gila sudah berapa tahun gitu ya, 20 tahun misalkan. Kemudian eh, sadar ya, kembali lagi akalnya, tidak wajib qada salatnya selama 20 tahun. Tidak wajib. Tidak wajib. Karena selama 20 tahun itu memang dia hukum asalnya tidak wajib sholat. Dia tidak wajib sholat. Kalau dia tidak wajib sholat, apa yang mau dikodok? Kan tidak wajib sebelumnya. Ya, dia kan belum wajib di masa itu, maka tidak perlu dikodok. Walaupun ada orang gila, yang gila beneran, yang full ya. Ada gila, ada ma'tuh, ada majnun, ada ma'tuh. Ya, kalau majnun itu betul-betul hilang akalnya. Tapi kalau ma'tuh itu ada ya, apa namanya? Masih ada akalnya sebagian. Ya, ada akalnya sebagian. Jadi kalau ngobrol masih bisa tuh. Itu ma'atuh. Ya. Nah ini kalau ma'atuh nanti dihitung sesuai kadarnya. Tapi untuk majnun, seandainya pun dia sholat, ketika dia majnun, sholatnya tidak sah. Ya, karena tidak ada akal, tidak ada niat juga. Wakadzalikal kafir, ya, wala kafir. Ya, dan juga orang orang kafir itu tidak sah sholatnya. Walaupun dia sholat, kalau dia kafir maka tidak sah karena sholat itu ibadah. Nah, dan ibadah itu tidak sah dari orang kafir sampai dia masuk Islam. Ya, mau dia orang kafir asli memang kafir atau dia orang murtad. Fa'in shalla fa muslimun hukman. Adapun orang kafir ketika sholat, kalau dia betul-betul sholat, beneran sholat ya, bukan cuma melakukan gerakan sholat. Kalau ada orang kafir betulan sholat, fa muslimun hukman, maka dihukumi Islam. Karena di antara sholat diisinya ada syahadatain. Ada ada syahadat. Ya. Bersaksi atas apa namanya? Tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah itu ada juga di dalam sholat. Maka dihukumi Islam secara zahir. Dihukumi Islam secara zahir. Adapun apa yang ada di hatinya, apa yang ada di dalam keyakinannya, maka ini bainahu wa bainallah. Ya Allah yang lebih tahu atas niatnya. Nah, واصل يا شيخ. ويؤمر بها صغير للسابع ويضرب عليها لعسر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. نعم ويؤمر بها صغير. Kita sempat sebutkan bahwa anak yang belum baligh itu tidak wajib sholat sampai dia baligh. Tetapi ya, sebelum dia baligh di umur 7 tahun dia sudah disuruh, ya, sudah bisa kita suruh. Ya, karena 7 tahun sudah disebut tamyiz, ya sudah bisa membedakan, sudah bisa membedakan walaupun belum baligh. Dia diperintahkan untuk sholat, untuk latihan, ya agar latihan. Ya, dan ini disunnahkan ya, disunnahkan hak anak kecil itu di umur 7 tahun kita perintahkan untuk sholat dan ada pahalanya setiap kita perintahkan. Dan ketika kita melakukan, ya ini di antara ketaatan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat
di umur 7 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Amma man duna sab', adapun anak-anak yang di bawah apa namanya 7 tahun, ya, berarti mafhum mukhalafahnya tidak diperintahkan untuk sholat, ya. Tapi biasanya kembali kepada keluarganya masing-masing. Ya, contoh yang paling baik bagi anak yang di bawah 7 tahun tentu contoh kedua hasanah, ya. Contoh teladan yang diperlihatkan oleh kedua kedua orang tuanya. Wa yudrabu 'alaiha li'ashar. Ya. Jadi umur 7 tahun sudah diperintahkan. Di umur 10 tahun, ya, ketika diperintahkan untuk salat, tetapi dia tidak mau salat, ya, maka dipukul, ya, sudah boleh dipukul. Dipukul dengan pukulan yang mendidik, ya, bukan pukulan yang ingin mencederai, bukan pukulan yang ingin melukai. Ya, mentang-mentang boleh dipukul, kita ambil misalkan rotan yang paling ekstrim, ya. Bukan berarti ingin mencederai, bukan pukulan untuk melukai, ya, tapi ini pukulan takdib, pukulan pukulan takdib, ya, untuk apa namanya, untuk dia menyadari agungnya agungnya salat. Adapun anak kecil yang mumayyiz lah kita bilang, yang sudah bisa apa namanya membedakan, tadi kan diperintahkan tanpa pukulan, masih kecil, ya, diperintahkan saja, diajak, ya, dengan cara yang baik. Tapi nanti ketika sampai kepada 10 tahun, nah ini sudah ada ancamannya, di antaranya pukulan tadi. Dan ini di antara irsyad nabawiyah, ya, di mana kita temukan di masa sekarang beberapa orang tua lalai dan meninggalkan kepedulian terhadap anaknya, kemudian ditinggalkan aja anaknya sebagaimana hewan hewan peliharaan atau hewan ternak, itu dibiarin aja lah, biarin aja mereka mereka apa namanya mengikuti keinginannya masing-masing. Ya, padahal seandainya anaknya misalkan meninggalkan sekolah, kita akan temukan kedua orang tuanya geram, ya, harus sekolah disiplin gitu, ya, tapi giliran sholat malah dilalaikan. Nah, fa'in balagh, dan ketika anak tersebut balik fi atnaiha, ya, ketika apa namanya sholat, au ba'daha, jadi dia lagi sholat, ya, kemudian tiba-tiba balik, ya, gimana maksudnya? Misalkan dia lahirnya, ya, tentu ini bukan karena mimpi basah, ya. Kalau mimpi basah langsung batal sholatnya. Misalkan, ya, beberapa ulama yang mengatakan balik itu 15 tahun, ya. Ada yang bilang balik itu 15 tahun. Kemudian dia lahirnya 1 Muharram, zuhur, ya, 1 Muharram di waktu misalkan pas adzan atau pas jam 1 begitu, jam 1 1 Muharram di tahun 1440. Kemudian ternyata di tahun 1455 begitu, ya. Sudah 15 tahun pas, ternyata belum mimpi basah. Kemudian dia sholat zuhur. Ketika jam 1 teng, berarti dia sudah balik. Fa'in balagha fi athnaiha, ketika dia balik ketika sholat. Jadi waktu takbir belum balik, kemudian rakaat kedua udah jam 1 begitu. Nah, itu kan balik di waktu sholat, ya. Maka dia harus mengulangi sholat tersebut, ya, karena di awal sholatnya dia tidak tidak balik, ya, maka tidak dihitung, harus dari awal lagi. Juga orang, ya, yang balik ba'daha, ya, kemudian dia misalkan setelah selesai sholat, nah ternyata baru balik lagi, ya, selesai sholat zuhur ternyata baru mimpi basah, ya, atau baru di waktunya, ya, masih di waktunya, ya, maka ia mengulangi sholat tersebut, bersuci dan mengulangi sholat tersebut. Nah, ini kemudian di paragraf yang berikutnya ini menjelaskan, ya, bahwa sholat itu memiliki waktu untuk melakukannya. Nah, silakan.
ويحرم تأخيره عن وقتها تأخيرها إلا عن لناقض وقتها. الجمع Mm-mm. وللمستغل بشرطها ومن Alladhi جحد. yuhasiluhu qariban. Di antara beberapa nuskha. Jadi salat itu memiliki waktu. Salat itu memiliki waktu. Maka diharamkan mengakhirkan salat dari waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal tanpa uzur syar'i. Tanpa uzur syar'i. Ya, tanpa uzur syar'i. Kalau ada uzurnya tentu ada solusinya. Kecuali ya bagi dua orang. Bagi dua orang. Jadi ada orang-orang yang boleh mengakhirkan waktu sholat. Yang pertama adalah orang yang berniat untuk menjamak sholat. Ya, bagi orang yang berniat untuk menjamak sholat, seandainya dia akhirkan sampai lewat waktunya dan dengan uzur tentu ya. Ya, di antara mungkin safar, ya atau sakit, ya atau ada khauf misalkan dan lain sebagainya. Ini ada uzurnya maka tidak masalah diakhirkan sholatnya dengan syarat-syaratnya. Ya, misalkan dia menjamak sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya, ya maka misalkan diakhirkan apa namanya sholat zuhurnya sampai masuk waktu sholat asar maka tidak ada masalah. Seandainya dengan uzur dan dengan syarat-syaratnya. Tapi dia harus niat. Di waktu zuhur dia harus niat akan menjamaknya nanti di waktu asar. Begitu juga yang maghrib dan isya ya. Ketika di maghribnya dia safar misalkan, maka dia harus niat di waktu maghrib akan sholat maghrib di waktu isya nanti. Ada jaiz ya, maka ini boleh karena diperbolehkan bagi mereka menjamak. Dan kondisi yang kedua, selain orang yang niat untuk menjamak salat adalah mustaghil bi syartiha. Ya, orang yang sedang mencari syarat-syarat salat. Ya. Di antaranya misalkan air untuk wudhu. Jadi dia belum ada wudhu, belum ada taharah, kemudian tidak menemukan air, kemudian tidak menemukan air kecuali sampai keluar waktu salat. Ya, maka di sini sebenarnya ada tafsilnya ya. Di sini ada tafsilnya. Kalau di dalam mazhab itu ada kemungkinan ya, seandainya dia yakin akan mendapatkan air dalam waktu dekat, ya udah lewat waktu zuhur sedikit, tapi sedikit lagi insya Allah akan dapat air, itu ditunggu. Ya, tapi dalam kurung di sini alladzi yuhasiluhu qariban. Nggak boleh lama-lama. Ya, sudah lewat waktu zuhur, akhirnya bentar lagi datang, ya sudah ditunggu. Kalau memang qarib. Tapi kalau ba'id, tayamum dan dan salat. Ya, ini salah satu pendapat di mazhab yang masyhur. Adapun pendapat yang kedua, langsung saja tayamum. Ya, adapun pendapat yang kedua, jangan ditakhir, ya, tapi bisa langsung tayamum dan salat. Dan inilah yang rajih, ya menurut mayoritas ulama juga, ya. Di qaulihi jalla wa ala, fattaqullaha mastata'tum. Sesuai dengan firman Allah, bertakwalah sesuai kemampuan kemampuan kalian. Ya, maka tidak boleh meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya. Karena waktu ya bagi sholat itu penting. Ya. Dan waktu juga di antara syarat sholat. Ya, ingin apa namanya mengakhiri sholat demi syarat air tadi, padahal waktu juga syarat syarat sholat. Ini kehilangan satu syarat demi satu syarat. Jadi langsung saja tayamum dan sholat. Di antara apa namanya dalil ya, bahwa waktu itu adalah syarat ya, di dalam salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sudah ada waktunya yang ditetapkan bagi salat. Nah, kemudian di sini akan disebutkan hukum, ya, hukum bagi orang yang mengingkari kewajiban salat. Fadal Syekh. ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا وداعه
imamun aw naibuhu fa asarra wa dhaqa waqtul thaniyati anha wa la yuqtalu hatta yusta'tab salatan fihima. Nah, insya Allah ini adalah akhir pembahasan kita pada hari ini. وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرْ. Dan bagi orang yang mengingkari kewajiban salat, maka dihukumi kufur. Ya. Dengan ijma' kaum muslimin juga disebutkan di dalam kitab Mughni. Karena ketika dia mengingkari wajibnya salat, ya, jadi orang itu tidak salat macam-macam ya, tidak satu derajat. Ketika kita ngomong ini apa hukumnya fulan tidak salat, dilihat dulu yang kayak gimana. Tingkatan yang paling parah adalah yang mengingkari kewajibannya. Ah, salat mah nggak wajib. Ya, misalkan dia ngomong begitu ya, salat itu tidak wajib. Berarti dia mengingkari kewajiban kewajiban salat. Kalau dia mengingkari kewajiban salat ini yang paling sulit ya, dihukumi dengan kekufuran. Ya, dihukumi kafir. Karena apa? Karena dia mendustai, ya, mendustakan perintah Allah langsung. Allah suruh, dia langsung ingkari. Perintahnya diingkari. Enggak wajib. Dibilang Allah bilang lakukan, dia bilang tidak. Ya, karena Allah jelas ya dalam nas, dalam bukan hanya di satu tempat tentu ya. Itu jelas kewajiban sholat itu di antara sesuatu yang ma'lum minad din bid-darurah. Ya, yang pasti orang muslim itu tahu kewajiban sholat. Ya. Dan selain dia orang yang mengingkari kewajiban sholat ini mendustakan Allah, mendustakan Rasul juga. Ya, Rasul juga memerintahkan sholat dengan jelas, dengan hadis-hadis yang banyak. Nah, termasuk juga teknisnya, waktunya, ya jelas. Semuanya ada. Juga mereka mendustakan ijma' kaum muslimin. Ya, kaum muslimin itu sudah ijma'. Masalah sholat itu wajib, itu ijma'. Ya, jelas. Ya, sholat itu sebagai rukun kedua dari agama kita. Dari rukun Islam. Nah, maka kalau sudah sampai derajat ini, mengatakan sholat atau meyakini sholat tidak wajib, ini dipertanyakan keislamannya. Karena dia mengingkari apa yang disepakati atau apa yang diketahui secara umum dari agama kita. Ini maklum atau ulima min ad-din bid-darurah. Pasti tahu ini kalau sampai mengingkari kewajibannya dipertanyakan keislamannya. Bisa jadi atau bahkan tadi dihukumi kufur ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia meyakini wajib sholat itu. Meyakini sholat itu wajib. Berarti kan tidak sampai derajat yang tadi. Wakadha tarikuha tahawunan. Yang kedua ini adalah orang yang meninggalkannya tahawunan. Dia meremehkan sholat. Nah, jadi dia tahu, dia meyakini sholat itu wajib, cuman ya, dia remehkan. Ya, dia remehkan ya, dan di sini ya mayoritas ulama juga mengkufurinya, ya mengkufurinya. Tetapi ada syarat-syaratnya. Ya, jadi beda kalau tadi kufur, kalau ini kufur dengan syarat. Ya, kufur dengan syarat. Tentu banyak dalil-dalil ya yang memperkuatkan orang yang meremehkan sholat itu bisa sampai dihukumi kufur. Ya, eh, di antaranya ya misalkan al-ahdu alladhi al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya batas ya yang menjadi pembeda di antara kita dan mereka adalah salat. Ya, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka ia telah kufur. Ya, dan juga Rasulullah SAW bersabda bainal abdi wa bainal syirki wal kufri tarkus salah. Apa yang menjadi pembatas antara seorang hamba dan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan
meninggalkan salat. Ya. Nah, ini di antara dalil-dalilnya. Ya. Ya, tentu ini orang yang meninggalkan secara sengaja, ya. Dan di antara dalil di dalam Al-Qur'an juga, ya, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum. Kalau mereka sudah taubat, mereka sudah mendirikan salat, menunaikan zakat, maka dibiarkan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Ya, dan apabila mereka bertaubat, apabila mereka mendirikan salat, apabila mereka menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kita dalam dalam agama. Berarti orang yang tidak melakukan salat, tidak menunaikan zakat, berarti bukan saudara kita di dalam agama, berarti dia dihukumi kufur tadi. Makanya sebagian salaf mengatakan lam yakun syai'un minal a'mal tarkuhu kufrun illa salah. Tidak ada amalan, tidak ada amalan yang ditinggalkan itu bisa menyebabkan kekufuran selain selain salat. Ini di antara keagungannya. Tapi bagi orang yang meninggalkan salat secara lalai tadi ya untuk diremehkan, yang meremehkan sholat tapi masih meyakini kewajibannya, dia kufur dengan syarat. Ya, syaratnya yang pertama tadi adalah da'ahu imam. Ya, ketika dia meninggalkan sholat ini kita usahakan dulu. Ya. Dipanggil dulu oleh imam, waliul amr. Ya. Atau naibuhu. Ya, naibuhu atau dipanggil oleh wakilnya, wakilnya imam. Bisa qadhi, ya, bisa amir, ya, apa namanya kalau presiden itu ya ada wali kotanya, gubernurnya, atau bisa dipanggil oleh hakim. Ya. Kemudian disuruh untuk sholat. Disuruh dulu untuk sholat. Fa'asar ala tarkiya. Tetapi ternyata ketika disuruh, ya dia masih terus meninggalkan sholat. Ya, kemudian ditunggu dulu. Ya, ditunggu dulu sampai syubhatnya hilang. Apa syubhatnya? Ya, syubhatnya adalah waktu sholat yang kedua. Misalkan dia disuruh di waktu zuhur, masih nggak mau sholat, ditunggu sampai asar. Ya bisa jadi dia kena syubhat yang ingin sholatnya dijamak. Nah, begitu ya. Kalau zuhur kan masih nyambung dengan asar. Ya. Ini untuk syubhat saja. Ya barangkali dia ada syubhat maka ditunggu sampai selesai waktu asarnya. eh dan ini diantaranya untuk meninggalkan syubhat tadi ya. Jadi tidak bisa dihukumi murtad kemudian dibunuh karena kemurtadannya kalau masih ada syubhat. Dan tidak juga dibunuh ya wala yuqtalu hatta yustataba thalathan fihima, dan tidak juga dibunuh sampai ia diminta untuk bertaubat ya dalam karena hukum syariatnya orang yang murtad ya ya kan tadi kalau kafir berarti murtad ya. Orang yang murtad itu hukum syar'inya diminta taubat dulu 3 hari ya. Ketika dia menghukumi sholat, ya, kemudian ditunggu sampai waktu kedua masih tidak mau sholat juga, dihukumi murtad, diminta taubat dulu 3 kali. Diminta taubat dulu, perintahkan taubat dulu, ditunggu 3 hari, ya, dan setiap hari itu selama 3 hari diminta untuk bertaubat, bertaubat atau tidak. Ya. Dan bertaubatnya fihima, ya fihima itu maksudnya di dalam kedua hal tadi. Ya bertaubat bahwa ia mengingkari wajibnya sholat dan bertaubat bagi orang yang bermalas-malasan meremehkan sholat. Dan ditunggu 3 hari, setiap hari diminta taubat. Kalau setelah 3 hari masih tidak mau bertaubat, nah, baru setelah itu dikenakan hukuman orang yang murtad. Dan inilah pembahasan atau akhir dari pembahasan bab. Insya Allah pekan depan nanti kita mulai masuk kepada babul adzan wal iqamah. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.